kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Halo semuanya, kembali dalam Talk with Paste. Dan sebelum kita mulai, ada persoalan untuk membaca Alkitab kita di Yohanes pasal 14, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
Selamat hari Minggu semuanya. Dan senang bersama dengan saudara di malam hari ini, di Minggu malam. Sudah ibadah atau belum? Kalau saudara belum ibadah Minggu Raya, saudara masih bisa melihat kan ya, atau mengikuti secara siaran tundanya. Ada juga dalam channel YouTube ini ibadah kami tadi pagi ya, yang diberi tema Nubuat dalam Kekinian ya, masuk ke seri ketiga, seri keempat. Dan saya berusaha bagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya soal nubuatan ya, soal nabi, soal bernubuat, supaya saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar dewasa, orang Kristen yang gak gampang mudah terperdaya oleh orang yang mengaku nabi, orang yang digadang-gadang katanya bisa bernubuat atau mempercayai nubuatan-nubuatan tertentu ya. Saya bukan anti terhadap hal itu karena itu sangat alkitabiah ya. Saya bahkan kenal beberapa orang yang punya karunia nabi ya. Dan bahkan saya juga kenal beberapa orang yang kalau dia bernubuat ya, itu tepat gitu ya, atau presisi ya, berdasarkan pengalaman saya dan juga kesaksian dari banyak orang yang bercerita kepada saya. Dan saya mempercayai itu, dan saya percaya itu masih berlaku di hari-hari ini, di akhir zaman ya. Tapi saya juga harus mengambil bagian, yakni mengajarkan kepada saudara bahwa nabi-nabi palsu itu dan nubuat-nubuat palsu itu memang akan semakin masif, semakin banyak di akhir zaman ya. Jadi supaya saudara balance gitu ya, memahami tentang hal-hal tadi, dan saudara bisa ikuti dalam seri khotbah hari Minggu di The Way. Tapi kalau saudara bergereja di tempat lain, tentu saudara sebaiknya mengikuti ibadah di gerejamu, ibadah Minggu Raya di gerejamu terlebih dahulu begitu ya saudara ya. Jadi jangan jauhkan diri dari persekutuan. Terutama juga saya berharap saudara tertanam dalam satu komunitas ya, entah itu komunitas gereja lokal atau persekutuan doa, atau mungkin juga gereja-gereja online yang sekarang ini banyak melayani secara online, secara digital gitu saudara ya. Yang penting saudara mau bertumbuh. Nah kalau mau bertumbuh ya berarti harus siap dibentuk. Siap dibentuk itu ya harus siap terima hal-hal yang mungkin gak enak di kuping, mungkin gak enak di hati ya, tapi itu namanya proses pembentukan ya. Kalau menjadi orang yang lembek, menjadi orang yang gampang mudah baperan begitu ya, susah untuk bisa dibentuk menjadi semakin indah ya. Karena kita tentu kalau kita bicara mengenai bejana tanah liat yang sering dibuat perumpamaan oleh Tuhan Yesus, sang pejunan atau yang ahli tembikar itulah yang yang berhak untuk membuat apapun dari tanah liat itu. Kita adalah tanah liat, saudara. Kita hanya mau diproses saja ya. Proses pembentukan menjadi tembikar, menjadi bejana yang indah itu kan tidak enak. Jadi tanah liat harus dibejek-bejek dulu, kemudian dikasih air, dibanting berkali-kali, dibejek-bejek lagi, dibanting berkali-kali lagi, terus dibentuk. Iya kalau langsung jadi ya, kalau enggak itu harus dirapikan lagi, bahkan kadang-kadang kalau jelek dihancurkan lagi, sampai nanti akhirnya sang pejunan itu sudah melihat cukup oke, dan itu enggak langsung oke, saudara-saudara. Kalau kita belajar mengenai dunia pertembikaran ya, tembikar itu harus dibakar lagi untuk suhu tertentu ya, dari tanah liat supaya menjadi keras seperti itu ya. Terus nanti dipoles lagi, masukin ke api lagi, dan itu melewati proses yang tidak enak ya. Jadi saya melewati itu sepanjang hidup saya ya, melewati dilukai, terluka ya. Saya tidak pernah meninggalkan komunitas kalau tidak dikeluarkan. Jadi dalam konsep pengalaman saya pernah punya 2 gereja sebelum sekarang ini, dan dalam 2 gereja itu saya sampai akhir ya, itu selalu do the best ya. Masih banyak saksi hidupnya. Saya tidak pernah membangkang, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata sia-sia apapun. Selama saya ada di organisasi itu saya beri yang terbaik, sampai akhirnya saya tidak dianggap lagi ya, tidak dianggap cocok oleh mereka, dan saya yang dikeluarkan. Nah kalau saya dikeluarkan ya berarti kan bukan masalah yang
saya bilang tadi, saya baperan atau saya gampang tersinggung, enggak. Ya saya melewati kok ya, ngerasa di gereja lama itu ngerasa dibuang ya, dituduh bahkan banyak hal ya, ya disingkirkan dengan cara yang agak nggak enak, meskipun belum dikeluarkan, tapi saya mulai disingkirkan. Saya mengalami itu dan saya tetap bertahan, tidak membuat saya mundur dari situ ya. Jadi saya terus melayani Tuhan karena saya berpikir gereja, organisasi apapun itu hanya alat kok ya. Yang saya layani adalah Tuhan. Maka kalau Tuhan izinkan saya ada di organisasi itu dan saya sedikit terluka karena disakiti mungkin, atau tersinggung mungkin, atau sengaja oleh mereka dilukai, ya itu bagian dari proses pembentukan saya sehingga akhirnya saya bisa sampai sekarang ini. Saya mengajak semua saudara dimanapun saudara ya, saya rasa di hari-hari ini gereja banyak mengalami dinamika ya, terlebih dalam penyesuaian tentang keadaan-keadaan di akhir zaman ini. Dan kalau gereja sedang seperti itu, akhirnya saudara merasa diabaikan ya, mungkin saudara merasa tidak dipedulikan lagi. Saudara belajarlah terus bertumbuh di tempat itu. Jangan kemudian gampang mengambil sikap terus cari komunitas lain seolah-olah di komunitas lain itu jauh lebih baik, saudara ya. Jadi saya mendengar ada beberapa keluhan dari jemaat gereja lain yang sharing sama saya tentang gerejanya gitu ya. Saya selalu berkata, ya kamu pindah dari gereja itu bahkan ke The Way sekalipun itu tidak akan menjadi solusi sebenarnya ya. Karena di The Way pun pasti ada problem ya. Jadi kita harus bertahan di situ, membentuk diri di situ, diproses di situ, belajar merendahkan hati di situ ya, sampai nanti kita akhirnya bisa melewati semua hal tadi ya, tough ya, tangguh begitu dalam Tuhan. Itulah ciri khas orang Kristen. Kalau dikit-dikit ada masalah, kemudian angkat kaki, keluar, pindah gitu ya, itu sah-sah saja sih, karena itu memang kan itu hak semua kita untuk berada di organisasi mana gitu ya. Tapi kalau saya, saudara tanya sama saya akan menyarankan untuk tidak ya, sebab pindah kemanapun pasti selalu ada masalah. Yang sempurna itu hanya di surga, saudara ya. Jadi belajarlah bertumbuh, kecuali saudara merasa tidak dapat makanan ya, tidak dapat makanan rohani, tidak dapat pengajaran yang membuat imanmu bertumbuh, itu lain soal. Tapi kalau hanya masalah hal-hal diakennya atau penatuannya tidak mengunjungi, pendetanya tidak menghubungi ya, kemudian kita sakit misalnya yang mendoakan hanya diaken atau penatua, pendetanya, gembalanya itu tidak mendoakan. Hal-hal seperti itu kan biasa, itu lumrah saja ya. Jangan langsung berpikiran bahwa ini kita jemaat kecil gitu ya, terus kita tidak didoakan oleh pendeta, jadi yang dikirim hanya penatua atau diaken. Nah, saudara ya, belajarlah jadi orang yang memahami dulu keadaan. Siapa tahu gembalamu sedang lagi ada masalah, pendetamu lagi ada masalah, mungkin pemimpin gereja lain yang ada di gerejamu sedang juga ada problem hidup gitu ya, yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu ya, sehingga mereka kalau mau melayani saudara mungkin akhirnya tidak fokus, sehingga diberikanlah tanggung jawab pelayanan itu kepada pejabat gereja yang muda atau yang baru begitu, saudara ya. Dan sama-sama kita belajar untuk saling mengerti, saling mendoakan. Saya mengajak semuanya untuk bertumbuh. Hari ini kita sudah nyanyi tadi ya, kasih dari surga, dan kita malam hari ini akan tadarusan di hari Minggu ini Rumah Bapa. Saya paling senang topik ini karena ini adalah salah satu pengharapan saya dan mimpi saya yang terus saya hidupi, saya imajinasikan ya, saya bayangkan ya, karena ini menjadi goal saya ya. Saya harus sampai ke sana. Yang lain boleh tidak tercapai, nggak apa-apa ya. Tapi ke sini harus wajib kudu gitu, saudara ya. Kita tundukkan kepala sebelum kita masuk dalam tadarusan kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak pada malam hari ini dan akan diberkati lebih lagi sepanjang minggu ini. Kami sudah diberkati Tuhan, terima kasih. Dan bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami kau lalui. Haleluya. Amin. Ya saudara ya. Mari siap-siap buka Alkitab, saudara. Saya selalu ada Alkitab bentuk buku ya di pangkuan saya. Kita akan membuka Alkitab kita, khususnya Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Kita sampai di perikop yang diberi judul Rumah Bapa ya, saudara ya. Dan sama-sama ya saudara, kita akan coba membacanya dengan
mulut kita dengan hati kita ya, sama-sama ya. Saudara di rumah, saya yang membacakan di dalam program ini bersama. Pasal 14 ayat 1 Injil Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara, pasal 14 ayat 1 ayat 2 ini tentu berhubungan dengan ayat di atasnya. Ayat di atasnya sedang bicara soal Petrus yang berkata, pokoknya aku rela mati untuk ngikut engkau Tuhan. Kamu rela ikut aku gitu ya, kamu mau ikut aku gitu ya, bahkan sebelum nanti fajar menyingsing, sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Itu kata Yesus kepada Petrus. Dan selagi berkata demikian, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya soal topik ini. Jangan gelisah hatimu. Aku mau pergi memang, tempat yang ku pergi kau tidak bisa menemui, tapi jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini kalau dibaca dengan ayat di atasnya clear, saudara. Yesus sudah berkata berkali-kali, aku mau pergi dan tempat kemana aku pergi kalian tidak bisa ke sana. Khususnya di pasal 13 ayat-ayat terakhir tadarusan kita kemarin hari Sabtu malam ya. Itu bicara mengenai Yesus secara spesifik ngomong kepada murid-muridnya tentang hal yang ini ya. Padahal hal ini sudah dikatakan tapi di depan banyak orang, di depan orang Yahudi yang mengikuti dia dan mendengarkan khotbah dia. Tapi kepada murid-murid mungkin dalam momen itu hanya baru terakhir ini ya, di hari-hari menjelang Paskah ini. Ya, kemudian Yesus berkata, meskipun aku pergi ke tempat yang kalian tidak bisa ikuti, tapi jangan gelisah, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Ya, percayalah di rumah Bapa banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk menyiapkannya bagimu. Jadi aku pergi, kamu nggak bisa ikut, tapi don't worry, kurang lebih begitu. Aku pergi ke rumah Bapa untuk nyiapin tempat bagimu. Ya, jadi seolah-olah Yesus ingin memberikan pengharapan gitu ya. Kalimatnya kan kalimat yang menyejukkan, menenangkan kegelisahan murid-murid. Aduh, mau kemana guru? Guru mau ngapain? Apalagi kalau murid-murid misalnya sudah ngeh bahwa gurunya sudah berkali-kali anak manusia harus mati. Mereka sudah mulai ketakutan, apalagi melihat politik di sekitar mereka, di mana imam besar, imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, para pengawal bait Allah sedang mencari salah mereka ya, sedang memata-matai mereka, siap menangkap mereka. Cerita tentang Yesus ingin ditangkap, Yesus ingin dibunuh oleh para imam-imam ini, itu sudah menjadi rahasia umum di hari momen perayaan Paskah Yahudi pada saat itu, pada momen ini. Jadi murid-murid memang sedang galau tingkat dewa lah gitu ya. Jadi sudah sangat galau sekali. Apalagi nih guru ngomong begini lagi, kenapa nih? Tapi Yesus ingin menetralisir. Ya, aku akan pergi ke rumah Bapa. Kalian nggak bisa ikut aku. Tapi tenang, ya, menyiapkan tempat bagimu. Ya, kalimatnya itu menyejukkan. Aku akan menyiapkan tempat bagimu di rumah Bapa. Ya, ayat yang ke-3 bersama saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi aku mau ke sana ya, dan akan nyiapin tempat bagi kalian, murid-muridku. Ya. Nanti aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus ingin mengisyaratkan bahwa aku pergi memang. Sekarang aku pergi ini, kalian nggak bisa ngikutin, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Tapi don't worry, aku di sana nyiapin tempat bagimu. Ya, nanti aku akan datang kembali menjemputmu, gitu ya, membawamu ke tempatku, agar di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini tinggal tunggu momen aja peristiwa ini terjadi kapan. Ya, tentu bagi murid-murid Yesus yang dimana momen pasal 14 ini Yesus mengatakan mereka sudah berjumpa dengan Yesus hari ini ya. Tapi momen secara keseluruhan bahwa orang-orang pilihannya ini dibawa masuk ke dalam surga ya, itu masih nanti ya, momen di masa depan yang entah kapan kita tidak tahu, saudara ya. Sebab ada nanti firman Tuhan kalau kita melihat tulisannya Yohanes di Kitab Wahyu, karena kita akan ngikuti terus nih sampai Kitab Wahyu ya, di mana dikatakan bahwa
Yohanes bernubuat atau melihat penglihatan bahwa langit dan bumi ini akan lenyap. Langit dan bumi baru akan muncul. Itulah tempat nanti orang-orang pilihan Tuhan dibawanya ke sana. Dan itu kan belum terjadi hari ini. Jadi inilah pengharapan kita orang percaya, saudara, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, terus mau dibentuk tadi seperti saya bilang, seperti bejana, seperti emas murni, ya Bapak Ibu boleh di cross check atau dilihatlah ya pembuatan bejana dan juga pembuatan perhiasan emas ya oleh para pengrajin yang ahli-ahli itu. Lihat prosesnya seperti apa. Kita itu diibaratkan Tuhan bejana, tanah liat dan juga emas, perhiasan emas ya. Kita harus melewati proses yang nggak selalu enak di bumi ini ya. Bumi ini adalah tempatnya yang jahat, tempatnya si jahat dilempar ya. Musuh kita ini bukan musuh biasa ya. Sehingga karena dosa juga bumi dan dunia semakin rusak. Kita ditempatkan Tuhan di sini ya. Tentu situasi yang enak tidak akan kita rasakan benar-benar 100%. Kita akan melewati duka cita, kehilangan orang yang kita cintai. Benar nggak saudara? Ya, kita akan merasakan sedih ketika ada masalah sedang menimpa pribadi kita, hati kita terluka. Bohonglah saudara, kalau saudara tidak pernah punya perasaan sedih gitu ketika sesuatu terjadi yang menimpa kita atau dialami oleh kita atau pertemanan kita, persahabatan kita ada masalah gitu ya, pasti kan terluka gitu ya. Apalagi sama keluarga ya, pasti ada perasaan seperti itu. Dan kita harus sadar bahwa kita masih tinggal di dunia ini, bahwa kita harus melewati semua itu. Tapi percayalah, one day ketika kita tidak tinggalkan Tuhan, ketika kita melewati suka dan duka di dunia ini terus bersama dengan Tuhan, maka suatu waktu kelak ya, entah dengan kematian kita kah atau dengan cara Tuhan yang nanti langit dan bumi akan lenyap ya, kita akan dibawanya ke rumah Bapa kembali, agar di mana Dia berada, di mana Yesus kita berada, di situ pun kita berada ya. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, nanti kamu pun tahu jalan ke situ ya, kemana aku pergi. Kata Thomas kepadanya ayat 5. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas dengan pola pikir duniawi ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi ketika Thomas berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi, momen itu ya. Terus kalau kami nggak tahu kemana engkau pergi, gimana kami tahu jalan ke situ? Tujuannya nggak tahu, bagaimana mau jalan kemana? Orang tujuan aja belum jelas. Meski Yesus sudah jelas berkata dia akan ke rumah Bapa, tapi kan Thomas dengan keduniawiannya masih bingung kemana itu ya, rumah Bapa tuh di mana, jalannya jalan kemana gitu. Kalau kau bilang kau mau ke Galilea, kami tahu jalan ke situ. Kalau kau bilang kamu mau ke Kapernaum, kami tahu jalan ke situ. Ke Bethsaida pun kami tahu jalan ke situ ya. Tapi kamu mau ke rumah Bapa tuh di mana, jalannya di mana? Nah, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi percayalah kepadaku gitu loh, ikutilah akulah I am the way, akulah jalan. Itu kenapa gereja yang saya gembalakan saya kasih nama the way ya, jalan gitu ya. Ya, berharap sungguh gereja ini bisa membawa semua orang yang mau bersama-sama untuk berada dalam jalannya Tuhan ya. Saya berusaha komitmen untuk ini ya, untuk mengajarkan hanya kebenaran, hanya untuk mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan ya, berusaha untuk konsisten, berusaha untuk seidealis mungkin nanti akan ada penurunan saudara ya, karena saya merasa idealisme saya di usia 30-an tahun dulu sama sekarang juga mulai agak berkurang gitu ya, bukan karena saya mulai bimbang, tapi karena saya mungkin lebih bisa memahami dan berusaha untuk mengakomodir gitu saudara ya. Tapi tidak menghilangkan idealisme saya. Soal saya hanya mengatakan, hanya yang dikatakan Alkitab dalam mimbar dimanapun saya berada itu konsisten 16 tahun. Saya katakan ya di mimbar. Kalau saya berkata ini firman Tuhan, maka saya berkata 16 tahun ini sebagai seorang pendeta ini firman Tuhan. Kalau saya berkata ini tafsiran saya, ya ini pemahaman saya katakan juga ya, sehingga orang yang dengar saya itu ngerti mestinya mana yang firman Tuhan, mana yang saya menafsirkan firman Tuhan gitu ya, supaya clear, supaya jelas gitu saudara ya. Dan I am the way kata Tuhan, akulah jalan itu dan kebenaran ya, dan juga
hidup, ya. Jadi maksudnya Yesus ingin mengatakan, ya sudah, pokoknya percayalah kepadaku saja, ikutilah apa yang kukatakan saja, sebab aku jalan kepada Bapa. Aku kebenaran supaya kau bisa sampai kepada kebenaran sejati, dan akulah hidup itu supaya kamu bisa hidup kekal itu. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tidak melalui aku ini maksudnya melalui Yesus, bukan agama Kristen, saudara ya. Sebab banyak orang menafsirkan ini agama Kristen, ya. Jadi melalui Kristen, ya, melalui agama Kristen, ya. Lebih lagi kalau udah bicara mengenai Kristen melewati gerejaku, ya, gerejamu tidak. Sehingga melalui komunitas kami, komunitas yang lain sesat, ya. Itu tafsiran, saudara ya. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan melalui aku, melalui Yesus. Jadi memang hakimnya tuh Yesus yang bisa menentukan surga neraka, siapa akan ke sana itu Yesus. Makanya ikuti aja yang diarahkan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Pegang dia dengan sungguh, ya. Berharap sungguh ketika kita bergantung penuh sama dia, ya kita bisa diizinkan dia nanti sampai ke surga gitu ya. Kembali ke rumah Bapa, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus, dan dapat tempat yang sedang disiapkan dia untuk kita itu. Gitu saudara ya. Lanjut. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus sudah berkata di ayat 7, sekarang kamu sedang melihat dia, ya. Kamu telah melihat dia, ya. Kamu mengenal Bapakku. Kalau kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Kamu lagi melihat dia, kamu lagi mengenal dia. Kamu sudah mengenal dia, kamu sudah melihat dia. Ya, mestinya kan kalimat-kalimat ini kan kalau dia tunjukkan, kamu udah mengenal aku, maka kamu pasti mengenal Bapakku. Sekarang kamu sudah mengenal dia dan melihat dia. Ya berarti kan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Tapi Filipus yang masih lagi kedagingan, ya, masih ada selubung-selubung yang belum disingkapkan di matanya, di hatinya, di pikirannya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku berkata-kata kepada kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Clear, saudara. Ya. Jadi Yesus ngomong sama Filipus, ngomong juga sama 12 murid yang lainnya. Kamu udah bersama-sama dengan aku selama ini, 3,5 tahun kurang lebih. Ya. Kamu melihat aku melakukan perbuatan-perbuatan yang bagi kalian itu amazing, yang aku perbuat karena perintah Bapakku. Sekarang kau masih menanyakan juga, bagaimana Bapa? Kalau kau melihat aku, maka kau melihat Bapa. Ya. Jangan lagi berkata, jangan lagi bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apa yang Yesus katakan, kata Yesus kepada Filipus dan murid-murid yang lain, itu Bapa yang suruh. Aku katakan apapun itu Bapa yang mengatakannya. Ya, sebab aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Ya, ini mungkin beda Yesus dengan kita, ya, hamba Tuhan, pendeta kah, pastor kah, yakin penatua, ya. Kita nggak bisa mengklaim gitu bahwa semua yang kita katakan ini adalah perkataan Bapa, ya. Sebab kita ini lahir sebagai manusia, saudara ya. Meskipun kita mengimani Bapa dalam kita dalam Bapa, tapi kita juga terlalu jumawa kalau mengatakan bahwa apa yang kukatakan ya itu selalu sama persis dengan Bapa, ya. Kita sedang on the way ke sana. Tapi ini yang berkata adalah anak tunggal Allah, ya, yang datang dari Bapa, yang diutus oleh Bapa. Dialah yang paling berhak memang mengatakan bahwa apa yang kukatakan itu yang Bapa katakan. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa. Itu memang Yesus. Tapi kita tidak bisa menggunakan itu dan kita sampaikan kepada orang lain gitu ya. Terlalu jumawa. Yang bisa saya katakan ya saya berusaha beriman. Ya, Yesus dalam saya dalam Yesus. Saya berusaha beriman, hidup terus dalam Dia, mengenal Dia. Ya, saya berusaha untuk mengatakan apa yang keluar dari mulut saya itu benar-benar cerminan apa yang saya paham tentang Yesus. Saya kenal Yesus dari Alkitab saya, dari pengalaman saya bersama dengan Dia selama umur hidup ini. Tapi tetap, ya,
Saya masih punya unsur manusianya, gitu ya saudara ya. Yang bisa khilaf, yang bisa salah, yang bisa ya salah memahami kebenaran juga ya. Karena tadi kan kita sedang on the way ya, sedang dalam proses ya. Proses menuju kesempurnaan, dan kesempurnaan itu pasti akan jadi milik kita. Tapi nanti ya ketika kita sudah berada dalam rumah Bapa, Yesus lagi menyiapkannya buat kita, gitu saudara ya. Sama-sama, jadi jangan merasa rendah diri, rendah hati ya. Saya dan saudara lagi belajar ini ya. Saya dalam tadarusan ini, dalam pembacaan kitab-kitab ini juga sedang recover ya, dalam artian juga recharge lagi ya, ngecharge lagi saudara ya. Apa yang sudah saya punya, saya miliki, saya dapatkan dulu ya. Saya berusaha untuk bagikan kepada saudara ya. Supaya juga saudara yang mengikuti program ini juga semakin punya curiosity, penasaran sama Tuhan, keingintahuan yang lebih lagi, mulai belajar memahami Tuhan ya, dengan rendah hati ya, dengan tools-tools yang ada ya. Alkitab dalam bentuk software banyak sekarang ini, terjemahan banyak ya, dan semuanya bisa kita pakai untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Dan saya bilang kita semuanya sedang belajar. Kau dan aku nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Mungkin saya lebih dulu aja ya, bisa dapatnya atau bisa tahunya ya, tapi itu nggak penting banget, karena yang terdahulu bisa jadi terkemudian, yang terkemudian bisa jadi terdahulu, kata firman Tuhan, gitu ya saudara. Jadi karena itulah saya nggak pernah merasa saya cukup ya, saya terus mau belajar ya. Makanya saya belajar bersama saudara ya. Kita sudah berdoa minta Tuhan merapi kita supaya kita sama-sama diberikan hikmat. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ini konteksnya. Kita naikin dulu, oke? Nah, perikopnya selesai kan? Ya. Jadi ketika kita minta kepada Bapa, Bapa akan melakukannya. Itu dalam konteks apa? Dalam konteks melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, yang diperintahkan Bapanya. Jadi bukan untuk kepentingan sendiri. Ya. Jadi kalau kita membaca peristiwa Injil atau kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus melakukan banyak hal yang namanya mujizat itu untuk orang lain, bukan untuk diri. Fokus Yesus untuk orang lain, bukan untuk pribadi. Nah, ketika dia melakukan itu, maka Bapa langsung melakukan apa yang diminta oleh dia. Dan kemudian Yesus berkata kepada kita hari ini di ayat yang ke-12 ini, percaya kepada aku. Ya, kalau kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu. Kenapa gitu? Karena aku mau pergi ke Bapa. Ya. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapakku dipermuliakan. Jika kamu minta segala sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam konteks itu, saudara. Ya, bukan dalam konteks kemuliaan atau kehebatan atau sesuatu yang bersifat pribadi. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Ya. Minta kepada Bapa, iya, maka kau diberi, iya. Tapi itu tidak bisa langsung selaras kita pakai di ayat Yohanes 14 untuk kebutuhan kita. Tuhan, aku minta rumah. Bukan kau yang berkata, Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti, ya gitu ya. Bukankah kau berkata juga pakai ayat 14, jika aku minta segala sesuatu dalam namamu, ya, maka kamu akan melakukannya, kau akan memberikannya. Nah, nanti dulu, rumah itu buat apa? Kalau rumah itu buat kebanggaan kita, buat pride kita, buat kesombongan kita, ya, untuk kita bisa bisa tanda kutip bersaksi lebih luar biasa untuk kitanya, ya nggak pas, saudara bahasa saya itu, maafkan saya, memperkosa ayat firman Tuhan. Tapi ketika kau berdoa, Tuhan, aku lihat orang itu susah, Tuhan, aku nggak punya apa-apa sekarang ini untuk memberi makan dia, menghidupi dia, tapi aku berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus, aku lihat dia punya roti kecil itu,
Aku doa dalam nama Yesus, roti kecil itu ketika dia makan untuk dirinya, untuk 3 anaknya yang kulihat, keempat orang ini kenyang dalam nama Yesus. Nah, ketika kita berdoa buat orang lain, ya, pakai nama Yesus, maka saya percaya apapun yang kau minta dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya. Maka orang itu dengan roti yang kecil tadi, yang dia makan untuk dia dan 3 orang anaknya, itu bisa membuat keempatnya kenyang. Bukan karena orang itu diberkati oleh Tuhan, ya. Karena orang itu kan tidak berdoa kepada Tuhan, tapi karena doamu yang dengan sungguh meminta kepada Yesus, agar orang itu yang tidak kenal Yesus itu bisa makan kenyang hanya dari roti potongan kecil. Gitu saudara ya. Jadi persepsi inilah yang harus kita ubah. Kalau begitu Pak, kita untuk diri kita gimana Pak? Untuk hidup kita gimana Pak? Untuk keperluan kita gimana Pak? Saudara pernah baca nggak? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara. Jadi saya mengajar ini dan saya hidupi ini. Ya. Saya sedang bergumul kalau mau jujur saudara. Ya. Anak saya udah kelas 3 SMP, mau naik SMA. Ya. Mungkin 2 bulan lagi harus dia memutuskan ya ke sekolah mana, dan tentu sekolah-sekolah di bulan Oktober, November, ya September bahkan ada yang sudah buka pendaftaran untuk tahun depan gitu ya. Jadi sekolah sekarang kan lebih cepat gitu ya, karena kalau lebih cepat meskipun kitanya dapat diskon, tapi kan uang masuk duluan ke mereka gitu ya. Mungkin uangnya bisa buat apalah gitu ya, bisa mereka putar lagi gitu ya, sehingga cash flow mereka juga lebih bagus gitu ya. Sekolah-sekolah model sekarang kan begitu, yang swasta tentunya ya, maafkan saya ya. Kalau negeri ya tinggal kita nanti mendaftar kemana sesuai dengan prestasi kita dan juga lokasi tempat tinggal kita. Yang saya udah nggak tahu lagi. Dulu saya begitu, zaman saya SMA kan saya SMA negeri ya. SMA saya SMP-nya di Jakarta Barat ya, SMA-nya ya Jakarta Barat. Kebetulan SMP dan SMA yang favorit di Jakarta Barat tuh nempel-nempelan, tembok-tembokan gitu ya. Ya saya pilih itu karena itu nomor 1 gitu ya. Ya berusaha dapat NEM, saat itu ukurannya NEM, nilai Eptanas murni ya, kejar ya supaya dapat NEM yang masuk lah ya kriteria ke SMA itu. Dan puji Tuhan dapat NEM yang bukan luar biasa, yang lumayan gitu ya, nggak bagus-bagus amat tapi lumayan. Padahal itu kelas 3 itu saya ancur-ancuran saudara. Tapi dapat NEM-nya yang lumayan bagus gitu ya. Mungkin pas lagi Eptanas itu ya, entah malaikat nolong saya atau gimana, pokoknya saya nggak tahu lah ya. Jadi hasil Eptanasnya itu bagus. Memang makanya saya akhirnya berkata di mana-mana, nilai Eptanas itu NEM itu nggak murni. Karena pengalaman saya, nilai NEM saya jujur nih, dengan nilai prestasi raport saya di dulu, setahu saya masih triwulanan gitu ya. Caturwulan apa triwulan saya lupa, zaman tahun 80-an gitu ya. Itu nggak imbang banget ya. Saya yakin saya lulus gitu ya teman, dengan nilai raport saya mungkin saya hanya bisa dapat di SMA yang nomor 2 atau nomor 3 gitu. Itu pikiran saya. Tapi pas ngerjain Eptanas itu, mungkin karena saya dulu ikut itu bimbingan belajar ya. Dulu namanya ada Teknos gitu. Ya, saya lupa sekarang, mestinya udah nggak ada tuh. Saya udah nggak pernah dengar lagi nama Teknos ya. Dulu ada namanya Teknos di zaman saya itu cukup terkenal ya, yang ngajar semuanya mahasiswa-mahasiswa yang di UI gitu ya, yang bisa masuk si Permaru, UMPTN sekarang gitu, apalah namanya istilah saya nggak tahu lah ya sekarang ya. Jadi kami diajar, jadi matematika yang diajar sama guru di sekolah itu dengan rumus yang jelibet gitu ya. Kita kalau di Eptanas kan hanya ABCDE gitu ya, jadi rumus-rumus yang jelimet itu nggak penting banget, yang penting dapat rumus pendek tapi hasilnya benar. Nah itu saya belajar gitu. Dan akhirnya di Eptanas itu saya dapat nilai NEM yang bagus sehingga bisa masuk ke sekolah itu ya. Kalau negeri kan begitu ya, kalau swasta kan enggak ya. Intinya saya lagi bergumul nih, karena sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik buat anak tentunya ya. Tapi ya tadi saudara, saya jujur aja nggak minta spesifik Tuhan berkati saya nominal tertentu supaya bisa masukin anak saya ke sekolah ini, Tuhan berkati Sean gitu, enggak, saya cuma bilang sama Sean juga, lu do the best aja, saya do the best juga, papa do the best juga dalam melayani Tuhan juga, do the best ya, nggak hitung-hitungan, pokoknya beri yang terbaik buat Tuhan aja, nanti ada waktunya nanti ya, pas waktunya Tuhan akan tentukan kamu kemana, dan semuanya pasti sudah disediakan. Jadi kalau saya mengajar, kalau kamu mau dengar saya sekali lagi ini,
Ya ini pemahaman iman, tentu mungkin belum pas juga diterapkan dalam diri saudara. Saya nggak tahu kan, saya nggak kenal saudara secara pribadi gitu ya. Tapi kalau saya mengajar, saya belajar aja ngerjain yang terbaik yang Tuhan perintahkan. Sisa hidup saya, untuk kebutuhan saya, untuk kesehatan saya, untuk umur saya, keluarga, itu udah saya serahkan sama Tuhan. Karena ayat tadi jelas banget. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menghidupi kebenarannya, bukan cuma dicari, ya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Tapi kalau ngomongin pasal 14 ini bicara mengenai apa yang Yesus lakukan. Yesus lakukan apa? Mujizat itu kan untuk siapa? Untuk orang banyak, ya. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus lakukan, Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih luar biasa, yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan itu. Bangkitin orang mati aku lakuin. Kalau kamu mau, kalau kau sungguh-sungguh, kau bisa melakukan itu. Jauh bahkan berkali lipat. Aku cuma Lazarus doang. Kamu bisa 5 orang, 10 orang, 20 orang. Kalau memang mau benar-benar. Ya. Dan kalau kau minta kepadaku, maka aku akan melakukannya. Ya, ini punya iman yang luar biasa tentunya. Ya. Saya sampai detik ini terharu karena ada orang yang kehilangan orang yang dicintai, tapi belum pernah ada tergerak gitu untuk ngebangkitin orang mati. Jadi karena belum digerakkan oleh Tuhan, ya, belum juga diperintahkan Tuhan, ya, saya ya nggak berani juga gitu ya untuk beriman seperti ya Yesus gitu ya. Ya banyak lah orang-orang yang hamba-hamba Tuhan tertentu, ya kita tahu banyak cerita di Indonesia, nggak usah di luar negeri lah, hamba Tuhan atau ada jemaat yang meninggal terus keluarganya beriman bangkitin dia dalam namanya berdoa puasa beberapa waktu lamanya supaya dia bangkit lagi, tapi kan tidak terjadi, ya semata-mata karena ya mestinya kita paham bahwa mati pun kalau dalam Tuhan adalah keuntungan, ya. Jadi kalau pun mati ya sudah, Tuhan izinkan mati ya sudah, kecuali Tuhan ketika orang yang kita cintai, yang kita sayang, kita hormati mati, terus Tuhan taruhkan di hati kita dengan sungguh, ya, dengan benar-benar sungguh, yakin banget, ya, kemuliaan-Ku akan kunyatakan lewat orang yang mati ini. Kau nanti bangkitkan dia. Andai kata itu suara saya dengar banget, dan saya sejahtera banget, dan saya yakin banget itu suara Roh Kudus, suara Tuhan, maka saya akan berani. Tapi kalau enggak, ngapain? Ya, hanya karena kedagingan doang, ya. Karena nggak pengen kehilangan sama orang yang kita cintai, karena pengen yang kita cintai supaya bersama kita lagi, terus kita memakai ayat-ayat ini, ya. Jadi sekali lagi harus bijaksana. Saya tidak bilang saya tidak bilang tidak percaya dengan mujizat. Oh, saya percaya mujizat. Hidup saya penuh mujizat, ya, hari-hari ini. Ya. Orang-orang sekitar saya, orang terdekat saya juga mengalami banyak mujizat yang saya dengar kesaksiannya. Jadi mujizat ada. Teman memahami, menghayati, ya, menafsirkan ayat ini ya harus lihat konteksnya, ya. Konteksnya apa? Konteksnya ketika kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus lakukan untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Yesus melakukan menyembuhkan orang lain, membangkitkan orang mati, mengajar, itu semuanya karena untuk orang lain, bukan untuk nama besar dirinya, buat pengaruh dirinya, buat egonya, buat dirinya, bukan, dia buat orang lain. Kalau kita punya motivasi seperti itu juga, maka ketika kita hatinya hancur karena orang lain, ada belas kasihan kita yang benar-benar luar biasa kita rasakan bagi orang lain, maka mintalah kepada Bapa untuk orang lain itu, maka Yesus akan melakukannya untuk kita. Nangkap ya saudara ya? Dewasalah dalam memahami firman Tuhan. Lanjut, kita baca ayat yang berikutnya. Perikop yang baru. Perikopnya judulnya, Yesus menjanjikan penghibur. Bersama saya, 3, 1, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, mengasihi Yesus itu ya equal dengan mentaati perintahnya. Jadi, jangan bilang sama saya kamu mengasihi Yesus, tapi kau hanya melakukan 9 perintahnya dari 15 perintahnya misalnya. Atau 9 perintahnya dari 10 perintahnya misalnya. Nggak bisa begitu. Makanya saya bilang tadi, melakukan perintah Tuhan, hidupi firman Tuhan, jadikan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu harus terus sepanjang hidup kita. Ya. Orang yang seperti inilah yang berusaha untuk terus memperbaiki diri menjadi bagus, inilah yang siap dibentuk oleh Tuhan, melewati suka duka, melewati lembah kelam sekalipun terus percaya kepada Tuhan. Ya. Orang-orang model seperti inilah yang memang mengasihi Tuhan. Kalau enggak,
Ya jangan bilang mengasihi Tuhan dengan jumawa gitu loh. Yohanes berkata kan dalam pasal yang sebelumnya, orang murid yang paling dikasihi yang bersandar padanya ini ya. Dia kan lagi ngomongin dirinya dia. Maka Yohanes ketika nulis itu, dia sudah mesti dalam pemahaman bahwa aku sudah melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Ya, dan memang terbukti dalam hidup masa tuanya ketika dia nulis Injil ini, bagaimana dia terus konsisten ya melayani Tuhan. Bahkan dalam sejarah gereja kan dia sempat digoreng ya dengan kuali, hidup-hidup tapi tidak mengalami kematian. Dan di sana dalam cerita sejarah gereja itu ya dia terus memuji Tuhan dan akhirnya dibebaskan dan tapi diasingkan di sebuah pulau terpencil, pulau batu karang ya, nyaris nggak ada kehidupannya zaman dulu yang namanya Pulau Patmos itu. Dan di sanalah dia mendapatkan wahyu, kemudian juga dipercaya sebelumnya atau sesudahnya menuliskan Injil Yohanes ini kepada murid-muridnya sebagai warisan dia, supaya orang-orang Kristen di abad pertama terakhir itu, akhir abad pertama itu bisa mendapatkan versi cerita dari murid Tuhan Yesus yang tersisa. Karena Yohanes Rasul adalah dalam sejarah gereja ya, merupakan murid yang mungkin terakhir yang tersisa, yang ada di yang masih hidup, yang lainnya sudah mati martir terlebih dahulu. Gitu saudara ya. Ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Kalau kau taat perintahku, kau mengasihi aku, dan aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia, penolong yang lain itu, menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam dalam kamu. Ini yang saya bilang sejak tadarusan Yohanes ini, bahwa untuk bisa membuat kita bisa mengerti, ya kita percaya dulu kepada Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita mau mengenal Dia, kita mau melihat Dia dengan sungguh, ya maka yang lain-lain itu, yang menjadi pertanyaan itu akan jelas dengan sendirinya, saudara. Ya, itu yang memang saya hidupi. Makanya saya tidak terlalu terpancing untuk berteori tentang bagaimana menjelaskan Trinitas atau Tritunggal itu kepada orang lain, saudara. Ya bisa lah. Saya punya beberapa versi ya, tentang Tritunggal, Trinitas itu yang cukup masuk akal. Tapi, saudara, saya memahami itu bukan pengajaran yang benar, yang tepat gitu ya. Itu hanya saya berusaha menjelaskan saja kepada orang lain. Sebab saya menyadari bahwa untuk memahami ketritunggalan Allah itu ya harus percaya dulu. Masuk dalam hubungan yang pribadi dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, maka tadi ya, semuanya jelas. Ya, semua yang jelas itu memang tidak semuanya bisa kita jelaskan, saudara. Semua yang kita imani belum tentu bisa kita jelaskan. Ya. Ada beberapa hal yang dalam konteks komunikasi itu masih belum bisa diterima. Ini yang seperti yang Yesus katakan di ayat-ayat ini. Ya. Kalau kau kenal aku, nanti kau akan terima Roh penolong, ya, Roh kebenaran itu. Ya, kamu kenal Dia, tapi dunia tidak mengenal Dia. Jadi ngomongin tentang Roh kebenaran, Roh penolong, Roh Kudus kepada orang lain nggak ngerti, saudara. Kenapa? Ya karena nggak percaya kepada Yesus. Jadi mau dijelasin kayak apapun, ngomongin Tritunggal lagi juga, diomongin kayak apapun juga susah untuk dipahami oleh mereka. Karena kita berangkat dengan sesuatu yang sudah berbeda atau tidak sama, saudara. Ya. Jadi kalau kita mau melayani orang, ya layani orang supaya orang itu mengalami Tuhan terlebih dahulu. Ya. Kalau orang itu susah, ya doa, layani agar orang itu bahagia dulu, tidak susah lagi. Orang itu sakit, doa agar orang itu sejahtera dan sembuh dari sakitnya dulu. Kenali Tuhan dulu. Nanti kalau dia sudah kenal Tuhan, dia diajak untuk ke komunitas. Kalau dia nggak mau, itu pilihan. Sekali lagi, ya jangan ngoyo, jangan lu udah gue sembuhin lu udah gue doain, lu udah gue baptis, lu sekarang lu nggak mau ke gereja, lu murtad, lu jangan gitu juga, saudara. Ya itu pilihan. Kalau ada orang yang lewat pelayanan kita mengalami mujizat, terus orang itu memilih untuk tidak jadi Kristen, kan itu pilihan mereka. Ya sudah, mau diapain. Tapi kalau mereka memilih, saudara, nanti ketika mereka akhirnya percaya, trust, believe, akhirnya semua yang menjadi pertanyaan mereka itu akan terjawab, saudara. Ya. Jadi saya memahaminya gitu. Ya mungkin teolog lain, hamba Tuhan lain berbeda. Ya.
Tapi yang saya hadapi seperti itu. Saya pernah sharing soal Tritunggal ini kepada banyak orang yang tidak Kristen, ya. Ada yang bisa memahami, tetap aja meskipun mereka dapat memahami, tapi mereka tidak bisa mengerti. Nangkep ya, itu hal yang berbeda. Tidak bisa mengimani. Dan lebih banyak lagi yang tidak bisa memahami, mengerti, ya. Berbeda pendapat, berdebat terus, ya. Selalu dicari kelemahan dari pemahaman saya soal Tritunggal tadi. Ya akhirnya karena saya dulu, ya, karena belum begitu mendalami sungguh, ya saya terus di situ memposisikan diri di situ, ya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus saya bela mati-matian gitu. Tapi setelah saya punya hubungan pribadi, baca Alkitab dengan sungguh, ya tadi saudara, oh iya, kenapa mereka nggak bisa paham seperti saya? Pemahaman itu bagi saya terang benderang, tapi bagi mereka susah banget ya, simple banget itu. Tapi mereka kok nggak bisa mengerti ya, karena mereka belum percaya saudara. Maka sejak saya paham itu, teori praktek saya dalam melayani saya ubah. Ya. Kalau orang itu mau tanya tentang berdebat macam-macam gitu ya, saya udah ngapainlah berdebat. Ya. Kalau niatnya sudah berdebat ya, tapi kalau mau Pak saya mau kenal Tuhan lebih dalam lagi, ya saya ajak dia untuk ke komunitas, ya, bertumbuh dulu. Sebab kenal Tuhan tuh gimana caranya? Tupangi tangan, dibaptis langsung kenal Tuhan? Enggak, harus join di komunitas. Apalagi kalau misalnya baru lahir baru bertobat, tadinya nggak kenal Tuhan gitu ya, dari agama yang lain gitu ya, susah dong ya. Masa orang itu harus saya tempel terus 24 jam gitu ya, kan nggak juga gitu ya. Kan saya punya keluarga, punya kehidupan pribadi, dan juga punya pelayanan yang lain juga. Tentunya orang itu ya harus yang mau ya, mau untuk berkomunitas. Kalau orang itu tidak mau berkomunitas juga, ya mau gimana saudara ya. Ya saya bilang ya, kalau memang mau berkomunitas ya kau akan mengenal nanti ya, ribut di komunitas, perbedaan pendapat, selisih paham tadi, terus ngalami gesekan gitu ya, ngerasa diomongin orang, itu sesuatu yang sangat biasa saudara dalam komunitas itu. Makanya kan saya selalu bilang berkali-kali, kalau kau ikuti tadarusan ini ya, saya juga berkali-kali bilang saya lagi belajar untuk tidak jadi orang yang gampang tersinggung atau baperan gitu ya. Ya, biarin aja ya. Kemarin ada cerita yang cukup, sebenarnya kalau mau ngomongin saya di masa lalu saya bisa naik pitam itu. Tapi saya dapat cerita itu, dapat momen itu, saya diemin aja dulu ya. Saya tidak merespon apa-apa, tidak komentar apa-apa, tidak japri siapa-siapa, saya diem aja. Dan rupanya itu salah satu pembelajaran juga ya, yang menurut saya paling masuk akal ya. Kalau ada masalah ya diemin aja dulu ya, netralin diri aja dulu ya, jangan langsung ambil keputusan dulu ya, supaya ya tenang. Sekarang ini ya tenang aja, nyantai aja. Saya malah bersyukur gitu ya, dengan apa yang terjadi kemarin yang tidak bisa saya syukuri, saya malah bersyukur posisinya. Berarti saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan itu ya benar gitu. Ada pembelaan Tuhan yang saya bisa lihat dari peristiwa yang kemarin terjadi, yang tidak saya lihat kemarin, sekarang saya bisa lihat gitu. Nah, setiap kita kan beda-beda, karakter kita beda-beda ya. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita belajar ya untuk memahami seperti ini. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Menarik ya. Kamu akan tahu aku dalam Bapa, kamu dalam aku, dan aku dalam kamu. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ayat 21, dialah yang mengasihi aku. Memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Kalau tadi siapa yang memegang perintahku, dialah mengasihiku. Ya, tapi di sini ditekankan lagi, bukan cuma memegang perintahnya, tapi melakukannya. Sebab banyak orang yang memegang perintah Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan tidak boleh berzina. Firman Tuhan katakan tidak boleh bercerai. Dia percaya itu, tapi dia bercerai, tapi dia berzina. Ya kan, berarti tidak melakukannya. Nah, orang model begini ya, kata Yesus, ya nggak mengasihi Tuhan. Ya, ayat berikutnya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku bukan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi orang kalau sudah mengasihi Yesus, maka Bapa akan mengasihi kita, dan Yesus juga akan membela kita. Berarti kan baik-baik. Aku bukan menyatakan diriku kepadanya, melakukan pembelaan. Yesus yang akan membela kita gitu. Jadi
Aduh, kalau udah mengasihi Tuhan dengan sungguh, ya, memposisikan mencintai Tuhan dengan benar, ya, dengan tepat, ya, wah, itu luar biasa panggilan Tuhan. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ya, karena tadi orientasinya Yudas Iskariot itu dunia, ingin menguasai dunia, ya. Tapi Yesus bukan, Yesus ingin menyatakan kemuliaannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, ya. Yang ada di hatinya Yesus adalah murid-muridnya. Jadi Yesus ingin mereka semua terpelihara, ya. Karena dia ingin meninggalkan mereka, dia ingin menguatkan mereka. Bahwa aku pergi, nyiapin tempat, aku nanti akan menjemput kamu kembali. Tapi tenang, ya. Kamu akan kuberikan roh kebenaran, roh penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, gitu kan? Percaya kepadaku. Lakukan perintahku. Maka Bapa akan mengasihi kamu dan aku akan menyatakan kemuliaanku padamu. Aku akan jadi pembelamu. Fokusnya kepada murid-muridnya. Tapi Yudas enggak. Kenapa? Karena memang orientasinya masih duniawi. Bagi dia, Yesus jadi menyatakan dirinya bagi dunia, dia akan dapat sesuatu dari kebersamaannya dengan Yesus. Sebagai salah satu pemimpin para murid, jadi bendahara kan pemimpin, jadi pengurus gitu ya. Kan kalau dalam organisasi sederhana kan ketua, sekretaris, bendahara gitu ya. Dia pengurus kan. Ya, dia tentu dapat posisi jabatan yang bagus. Maka fokusnya pada dunia, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, tipikalnya Yohanes, setiap ada orang nanya, ngasih pernyataan, pendapat kepada Yesus, Yesus selalu merespon, tapi meresponnya dengan jawaban yang tidak klik gitu. Kan Yudas berkata, ya, kenapa kamu Tuhan tidak nyatakan dirimu kepada dunia, ya, malah kepada kami? Jawab Yesus ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kamu akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Kan gak nyambung, saudara. Pertanyaan, kenapa kamu menyatakan diri kepada kami bukan kepada dunia? Tapi dia malah bilang, kalau seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, kami datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Gitu, saudara, ya. Jadi menarik dalam tektok komunikasi yang Yohanes bangun. Itu makanya Injil Yohanes ini bukan Injil sinoptik, saya bilang. Bukan saya bilang lah, para teolog bilang, itu buku teologi begitu ya. Saya hanya mengutip saja, maafkan saya ya. Jadi beda dengan Matius, Markus dan Lukas ya. Jadi Yohanes ini sedang bukan cuma menceritakan tentang Yesusnya, tapi sudah bermain dalam ya ranah pendalaman ya. Bisa dibilang filsafat lah, filsafat Kristen ya. Ya, bisa bicara mengenai tentang ya kedalaman ya, pemahaman dia tentang Yesus, sehingga cerita tentang Yesus dalam Injil Yohanes ini nggak seperti cerita kita baca cerpen gitu atau baca komik gitu, agak berbeda. Kalau Matius, Markus, Matius, Markus, dan Lukas itu kayak kita baca cerpen, kayak kita baca komik gitu ya, runtut ceritanya ya apa adanya gitu aja gitu. Tapi dalam Injil Yohanes ini dalam sekali. Ayat 24, ayat 25 ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang mengajar kita. Jadi pentingnya kita punya relationship yang bagus dengan Roh Kudus itu, bercakap-cakap dengan Roh Kudus itu, ya, berkomunikasi dengan dia, ya. Karena Alkitab yang mengatakan, Yesus yang mengatakan Roh Kudus nanti, Roh Penolong nanti, Roh Penghibur nanti, yang diutus Bapa dalam namaku itu yang akan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita akan segala sesuatu, ya. Jadi keintiman dengan Roh Kudus itu segala-galanya. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa,
dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Yesus ingin menekankan kepada murid-muridnya, ini mungkin pengajaran terakhir yang dalam sudut pandangnya Yohanes yang disampaikan Yesus. Karena kalau kita membaca konteksnya ya habis itu ya Yesus segera ditangkap gitu ya di Getsemani. Jadi ini rangkaian malam atau hari menjelang malam terakhir ya. Karena kan tadi di ayat-ayat di atas kalau kita membaca, Petrus sudah diingatkan, kamu mau bela buat aku, mau mati buat aku. Bahkan sebelum ayam jantan berkokok, kamu sudah sangkal aku 3 kali. Berarti kan itu kan paginya Yesus sudah ada di rumah Imam Besar Kayafas ya, ketika Petrus dan menyangkali Yesus 3 kali itu. Berarti peristiwa ini yang diingat oleh Yohanes, yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 14 ini terjadi ya beberapa jam sebelum peristiwa itu. Sebelum peristiwa Getsemani, penangkapan dan lain sebagainya ya. Jadi ini pengajaran yang terakhir. Pengajaran yang terakhir yang diingat Yohanes. Dan mungkin ini pengajaran terdalam yang kita bisa temukan di dalam kitab Injil dibandingkan Injil-Injil yang lain ya. Ditekankan oleh Yesus bahwa penting banget kau percaya padaku nak. Penting banget kau dengarkan perintahku. Penting banget kau melakukan perintahku. Karena kalau kau melakukan ini, kau mengasihi aku. Kalau kau mengasihi aku, selesai nak. Karena Bapa akan mengasihimu dan aku membela, menunjukkan kemuliaanku padamu. Dan tenang saja, meskipun aku seolah-olah pergi, tapi aku sudah memerintahkan, aku meminta agar roh kebenaran yang dari Bapa turun atasmu dalam namaku, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Kau dengarkan dia, dia akan mengajarmu. Kau dengarkan dia akan mengingatkanmu. Jadi barang siapa mengasihi aku, dia tidak akan mengasihi dunia lagi. Dalam sekali, saudara. Ya. Dan setelah itu Yesus berkata, aku sudah waktunya, ya, penguasa dunia untuk datang. Dia tidak berkuasa atasku. Baca baik-baik. Tapi aku, supaya dunia tahu, aku akan melakukan apa yang harus kulakukan dalam ekspresiku mengasihi Bapa. Bapa memerintahkanku untuk mati di atas kayu salib. Orang dunia, penguasa dunia, imam besar, ahli Taurat, imam kepala, nggak berkuasa atasku. Pengawal bait Allah nggak berkuasa atasku. Tapi karena aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku mengasihi Bapa, taat pada Bapanya untuk mati di atas kayu salib untuk kalian, maka aku lakukan ini. Semoga semuanya diberkati. Dapatkan kerikmanya, dapatkan intinya. Hidupi dengan sungguh. Pakai itu dalam prinsip hidupmu, sebagai prinsip hidupmu. Prinsip hidup keluargamu. Ajar itu kepada anak-anakmu. Ajar itu kepada orang lain. Ya. Bahwa kita harus terus bersama dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Hidup dalam Tuhan dengan sungguh. Roh Kudus yang sudah diberikannya pada kita, dengarkan dia. Roh Kudus bicara di hati, dengarkan dia. Ketika Roh Kudus bilang dalam hatimu jangan, maka jangan kerjakan. Ketika Roh Kudus bilang pergi, pergilah. Karena dia yang menuntun engkau sampai kepada Bapa. Malam hari ini kita dapatkan pengajaran yang sangat dalam, saudara. Semoga semuanya diberkati. Dan ada waktu nanti setelah selesai, mungkin besok atau nanti malam, kembali baca lagi pelan-pelan Yohanes pasal 14 ini. Saya sangat diberkati secara pribadi. Saya berharap saudara juga diberkati. Demikian ya, selesai dulu malam hari ini, di minggu malam ini. Kita lanjut lagi tadarusan Yohanesnya. Sampai nanti 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, sampai Injil, sampai kitab Wahyu ya. Ada 4 kitab lagi yang masih kita harus baca dari semua tulisan Yohanes yang ada di Perjanjian Baru. Ya, ikuti terus. Bagi ini, sharekan program ini kepada yang lainnya supaya yang lain juga bisa mengenal Tuhan. Dan terus bawa dalam doa, kita saling mendoakan. Ya, kita nggak mungkin bisa ketemu dalam hari-hari ini ya di zaman pandemi. Terlebih saudara yang ada di luar kota, jauh dari Serpong ya. Intensitas nggak mungkin bisa kita dapatkan, tapi percayalah kita punya kuasa dalam lidah ya. Kalau sudah mau didoakan, kasih komen ya di live chat supaya saya tahu siapa nama saudara gitu ya.
Kalau itu nama YouTube-mu bukan nama saudara, ya tulis nama saudara di situ. Jadi paling tidak saya mendoakan saudara. Kalau saudara tidak taruh nama di situ, kan saya bagaimana tahu siapa yang akan saya doakan? Paling ya global saja gitu ya. Tapi kalau ada namanya kan lebih pribadi. Paling nggak saya sebut nama saudara. Berharap juga saudara sebut nama saya dalam setiap doa saudara gitu ya. Saling mendoakan, saling menguatkan sampai kapan? Sampai kita masing-masing selesai ya. Sebagai seorang musafir di dunia ini dan dibawanya kita ke rumah Bapa. Gitu ya saudara ya. Selamat malam. Tolong didukung dalam doa program ini, dan terutama saya mohon banget acara tanggal 17 Agustus nanti didoakan supaya jadi berkat bagi banyak orang. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak dari Yohanes pasal 14. Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu yang terus mengajar kami dan menegur kami, sehingga hidup kami ke depan semakin hidup yang benar, hidup yang menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami Kau lalui Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Berkati semua yang mengikuti program ini Tuhan. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Selamat istirahat. God bless you all.